Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini kita bersuka cita, kita sampai kepada sebuah peringatan, yakni peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang dirayakan oleh seluruh umat, secara khusus yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini Kamis 21 Mei 2020 tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 hingga ayat 20. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, kenaikan Kristus Yesus kembali kepada kemuliaan tentu menyisakan kesedihan. Siapa yang tidak sedih ketika harus berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya? Demikian perasaan para murid ketika Yesus hendak terangkat ke surga. Karena kebersamaan mereka selama ini dalam proses pemberitaan firman Tuhan dan juga dalam masa-masa sesudah kebangkitan Yesus Kristus tentu menjadi sebuah kenangan yang sulit untuk dilupakan. Tetapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukan peristiwa yang harus diratapi oleh orang-orang percaya, tetapi peristiwa ini adalah peristiwa yang akan kita kenang dan kita rayakan sebagai sebuah momentum bahwa setiap orang-orang percaya yang berkenan kepada Tuhan ketika hidupnya berakhir di dunia, maka ada tempat dan jaminan di surga kehidupan yang kekal. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum Kristus Yesus naik ke surga, ada amanat agung yang harus dilaksanakan oleh para murid, secara khusus bagi kita orang-orang percaya yang hidup di masa kini. Apa tugas dan amanat agung itu? Tentu memberitakan Injil ke segala makhluk. Memberitakan Injil sebagai amanat agung yang diperintahkan oleh Kristus Yesus tentu membutuhkan semangat, membutuhkan tekad, dan juga membutuhkan tindakan-tindakan yang nyata. Ada banyak orang yang mampu berbicara tentang firman Tuhan, tetapi ketika diminta untuk melakukan tindakan-tindakan nyata, dia tidak bisa atau tidak mau melakukan
apa yang kerap kali dia ungkapkan melalui kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan ini pertama-tama akan menegur setiap orang yang gemar memberitakan firman Tuhan tetapi malas melakukan firman Tuhan tersebut. Ketika kita diminta untuk memberitakan Injil ke segala makhluk, artinya firman Tuhan itu bukan hanya milik dari orang-orang percaya. Keselamatan yang diberikan oleh Kristus Yesus adalah keselamatan yang bersifat universal, nyata bagi seluruh ciptaan. Saudaraku yang kekasih, tentu menjadi seorang saksi di tengah-tengah sidang pengadilan akan sangat diperhitungkan setiap kesaksian-kesaksian yang diucapkan. Apakah hukuman yang akan dijatuhkan kepada tersangka ini bisa diringankan, atau justru melalui kesaksian yang diberikan hukuman justru akan semakin diperberat. Kalau orang-orang percaya diminta menjadi saksi, maka melalui kesaksian kita bisa melihat apakah firman Tuhan itu terus disuarakan atau justru firman Tuhan itu diam hanya bagi orang-orang percaya tersebut. Maka ini tantangan yang berat di tengah-tengah pandemik COVID-19. Betul, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing hingga saat ini. Tapi ingat, pemberitaan firman Tuhan juga masih bisa kita lakukan dari rumah kita masing-masing, menyapa setiap orang-orang yang terkoneksi langsung dengan kita melalui setiap akun sosial media kita. Seberapa sering kita memakai setiap akun sosial media kita untuk menyapa dan memberitakan kebenaran firman Tuhan? Atau jangan-jangan setiap akun sosial media yang kita punya justru kita gunakan untuk mematahkan semangat atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Maka peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menyisakan tugas dan tanggung jawab yang masih harus kita emban di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya sampai saat ini. Saudaraku, ada saksi yang bisa memberi kesaksian karena dia melihat secara langsung peristiwa tersebut. Ada saksi yang bisa memberikan kesaksian karena dia mendengar peristiwa yang berlangsung. Tetapi kita diminta menjadi saksi bukan hanya melihat, mendengar, tapi juga merasakan langsung bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita sudah sering kali firman Tuhan ini kita dengar, firman Tuhan ini kita baca, kita renungkan, tetapi seberapa sering kita mengalami pertolongan Tuhan untuk kita suarakan di tengah-tengah kehidupan nyata kita. Maka setiap kesaksian kita dari pengalaman-pengalaman nyata dalam pemeliharaan Tuhan tentu akan berdampak bagi setiap pemberitaan firman Tuhan. Sehingga setiap kata yang keluar dari bibir mulut kita bukan hanya kata-kata yang kosong, tetapi kata-kata yang membawa dampak, memiliki manfaat, karena kita telah terlebih dahulu hidup dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Maka barang siapa dari setiap orang percaya yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, maka peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini bukan menjadi momen perpisahan yang penuh kesedihan, tetapi menjadi momentum kebangkitan semangat kita untuk ikut berperan aktif memberitakan Injil ke segala makhluk. Media dan caranya tentu sudah semakin mudah kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Kemajuan teknologi akan menolong kita menyapa orang-orang
yang tidak berdekatan dengan kita untuk hidup dan merasakan kasih Tuhan setelah kita mampu menyatakan kasih Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang berdekatan dengan kita. Dia harus pertama-tama merasakan kehangatan kasih Tuhan melalui persekutuan bersama-sama dengan kita. Ya, betul, anggota keluarga kita, di mana kita beribadah saat ini di rumah kita masing-masing, mereka lah harusnya menjadi tempat kesaksian pertama bahwa kasih Tuhan itu nyata hadir di tengah-tengah persekutuan di keluarga kita masing-masing. Lalu kita berangkat menyuarakan kasih Tuhan bagi lingkungan di sekitar kita kepada seluruh makhluk. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan. Selamat merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh menyapa kami, meneguhkan dan menguatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya secara aktif ikut memberitakan Injil ke segala makhluk. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan di tengah-tengah kondisi yang terjadi saat ini, agar Tuhan yang memulihkan kondisi bangsa dan negara kami, di mana kami boleh menyaksikan ada begitu banyak berita tentang tingkah pola sesama kami yang tidak lagi menghiraukan protokoler yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Ajar kami untuk tetap mampu bersabar, ajar kami untuk tetap boleh berhikmat, memaknai setiap kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, Tuhan sertai seluruh warga jemaat-Mu, secara khusus anggota jemaat HKBP Pondok Cabe dalam pergumulan kami di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Tuhan mampukan kami dan Tuhan cukupkan apa yang kami butuhkan, sehingga yang sakit kami percaya Tuhan beri kesembuhan, yang sedang berduka, bergumul, Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Tuhan kuatkan pemerintah kami untuk menegakkan setiap aturan dan kebijakan, dan Tuhan sertai seluruh tenaga medis, tenaga keamanan, sehingga semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami. Ampuni kami untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.